Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dalam mata kuliah Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak, dosen pengampu Ibu Rizky Nurhaida SPSI MPD. Kami dari kelompok 3, saya sendiri, Fatmawati dan Herlianti, akan mempresentasikan tema diskusi pada hari ini yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Anak-anak Nakal. Materi yang akan kami bahas pada tema penegakan hukum terhadap anak-anak nakal adalah: yang pertama, definisi anak nakal; yang kedua, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan terhadap anak-anak nakal; yang ketiga, proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan; yang terakhir, petugas kemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan. Yang pertama, definisi anak. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat definisi anak nakal, dan definisi anak didik pemasyarakatan. Nah, yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum kawin. Artinya, apabila anak itu mencapai umur 8 tahun sampai 17 tahun, maka dia disebut anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Nah, kemudian definisi anak nakal yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Nah, asalkan anak itu juga sudah berusia 8 tahun lebih sampai umur 17 tahun, maka dia dinyatakan sebagai anak nakal. Kemudian, anak didik pemasyarakatan. Nah, ini adalah anak didik pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, tim pengamat pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Maksudnya adalah anak yang berada atau dititipkan di lembaga yang tadi disebutkan, maka anak itu disebut dengan anak didik pemasyarakatan karena misalnya tersandung masalah hukum, maka anak tersebut dititipkan di lembaga-lembaga yang sudah disebutkan tadi. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak di bawah umur itu sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Nah, kalau di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, usia anak minimal mencapai umur 8 tahun dikatakan sebagai anak di bawah umur atau anak yang bisa tersandung pidana hukum. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, usia anak itu minimal berumur 12 tahun. Nah, di sini juga ada 3 kategori anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Yang pertama adalah anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Ini disebut dengan anak pidana. Kemudian ada anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut dengan anak korban. Nah, yang ketiga adalah anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana atau disebut dengan anak saksi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan terhadap anak-anak nakal. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diatur secara terperinci mengenai mekanisme penangkapan dan penahanan, mulai dari jangka waktu, penempatan anak, serta prosedur-prosedurnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 sampai pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
Dimulai dari pasal 30, di sini terdapat 5 ayat yang isinya tentang bahwa penangkapan terhadap anak yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan itu ditangkap paling lama 24 jam ya. Dan kemudian anak yang ditangkap itu wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus, atau kalau tidak ada tempat pelayanan khusus maka anak akan dititipkan di LPKS. Nah, dalam penangkapan anak itu wajib dilakukan secara manusiawi ya, dengan memperhatikan kebutuhan dan usia anak. Nah, biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS itu dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Pasal 31 yang isinya tentang bahwa penyidik berkoordinasi dengan penuntut umum dalam melaksanakan penyidikan dan dilakukan dalam waktu paling lama 1 kali 24 jam sejak dimulai penyidikan. Selanjutnya pasal 32 ini adalah pasal tentang penahanan, yang isi poinnya adalah bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yang pertama, anak tersebut telah berumur 14 tahun atau lebih. Yang kedua, anak tersebut diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Jadi, boleh anak yang terpidana tersebut untuk ditahan. Dan dalam penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Jadi harus ada surat perintahnya ya. Nah, untuk melindungi keamanan anak dapat dilakukan penempatan anak di LPKS. Dalam pasal 33 ini menjelaskan bahwa waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 hari. Namun, boleh diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 hari. Dan jika telah berakhir penyidikan, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Nah, dan penahanan terhadap anak dilaksanakan di lapas atau LPKS. Kalau di pasal 33 tadi penahanannya demi kepentingan penyidik, di pasal 34 ini penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 hari dan dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 hari. Dan jika sudah selesai, maka anak tersebut wajib dikeluarkan demi hukum. Selanjutnya adalah pasal 35 dan pasal 36. Dalam pasal 35 ini dijelaskan tentang waktu penahanan yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim dapat melakukan penahanan paling lama itu 10 hari, namun dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 hari. Dalam jangka waktu tersebut, jika telah berakhir dan hakim belum memberikan keputusan, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Nah, dalam pasal 36 ini isinya tentang penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 hari. Pasal 37 ini tentang waktu penahanan yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding kalau kasus pidana anak tersebut mengajukan banding. Hakim banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 hari. Jika jangka waktu tersebut sudah berakhir dan hakim banding belum memberikan keputusan, anak tersebut wajib dikeluarkan demi hukum meskipun hakim banding belum memberikan keputusan. Untuk pasal ke-38 di sini menjelaskan tentang penahanan terpaksa yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi. Hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 hari. Kasasi itu maksudnya adalah pembatalan atas keputusan pengadilan karena ada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tersebut. Nah,
Tetapi ini bisa diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 hari penahanan. Jika dalam jangka waktu tersebut hakim belum memberikan keputusan sedangkan tenggat waktunya berakhir, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Selanjutnya pasal 39 dan pasal 40. Pasal 39 isinya menjelaskan tentang apabila tenggat waktu penahanan berakhir, maka anak yang ditahan harus segera dikeluarkan demi hukum oleh petugas tempat anak tersebut ditahan, karena jangka waktu penahanannya sudah berakhir sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 33 ayat 3, pasal 34 ayat 3, pasal 35 ayat 3, pasal 37 ayat 3, dan pasal 38 ayat 3. Nah, kemudian pasal 40 ini isinya tentang pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua atau wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Jadi selama anak dalam masa penyidikan dan pemeriksaan, anak boleh mendapatkan bantuan hukum, boleh satu atau lebih dari pengacara atau penasehat hukum. Dan jika para pejabat tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum. Selanjutnya, pemeriksaan anak. Pemeriksaan terhadap anak nakal yang dilakukan oleh penyidik anak harus ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Jadi, penyidik anak yang ingin melakukan pemeriksaan haruslah berdasarkan surat resmi untuk menyelidiki anak tersebut. Jadi, dengan demikian, penyidik umum tidak dapat melakukan penyidikan atas perkara anak nakal, karena yang berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus anak ini adalah penyidik anak, kecuali dalam hal tertentu seperti belum ada penyidik anak di tempat tersebut. Ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dijalankan oleh penyidik anak, khususnya berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sebagai berikut. Yang pertama, penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Yang kedua, penyidik wajib meminta pertimbangan atau syarat dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Yang terakhir, penyidik wajib merahasiakan proses penyelidikan terhadap perkara anak nakal. Selanjutnya adalah tentang proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Undang-undang sebagai peraturan yang digunakan sebagai dasar dari hukuman atas suatu pelanggaran, seiring perkembangannya banyak mengalami perubahan seperti halnya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam undang-undang tersebut terdapat persamaan dan perbedaan di dalamnya, antara lain. Yang pertama adalah pembatasan umur. Batas usia anak 8-8. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pembatasan umur batas usia anak 12-18 tahun. Nah, sangat terlihat bedanya bahwa dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 itu untuk batas usianya berbeda ya teman-teman, 8-18 tahun, dan sedangkan Nomor 11 Tahun 2012 itu 12-18 tahun. Pemeriksaan di luar diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pemeriksaan sidang anak, penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat, dan petugas lain dalam pemeriksa perkara anak korban atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Acara pemeriksaan tertutup hakim. Putusan dibacakan dibuka untuk umum, tetapi saat jalannya pemeriksaan tidak dibuka untuk umum. Disidangkan oleh hakim tunggal secara keseluruhan, hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 3 Nomor tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Masa penahanan lebih singkat. Dalam persidangan, terdakwa anak didampingi orang tua, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Terdakwa anak tidak wajib mengikuti persidangan pada saat pemeriksaan saksi-saksi, tetapi orang tua atau wali, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir dalam persidangan. Nah, dari kedua undang-undang tersebut itu ada memiliki persamaan dan ada perbedaan, tapi masih bisa masih kurang lebih sifatnya. Baiklah, selanjutnya petugas kemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan. Petugas kemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan. Petugas kemasyarakatan itu terbagi. Berikutnya, lembaga pemasyarakatan. Baik, sekian pemaparan materi makalah kami pada hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan di kolom chat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.